Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Haidar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan antar VLAN. Yang pertama di sini kita menggunakan konfigurasi inter VLAN routing ya. Jadi kita harus memakai satu buah router. Di sini saya menggunakan router yang 281 bebas, yang mana saja boleh. Lalu kita kasih kabel. Nah, jika sudah, kita buat ini dulu supaya kita buat VLAN 1. Untuk IP-nya kita kasih 192.168.1.1 prefix 24. Oke. Lalu kita buat untuk VLAN 10-nya. Kita lihat ya yang di sini. 192.168.10.1. Kita samain. 192.168.10.1. Kita buat VLAN 20 juga, samain seperti yang sudah ada. 192.168.20.1 prefix 24. Oke. Juga kita kasih prefix 24. Ini supaya mempermudah saja. Nah, kita yang pertama harus mengkonfigurasi terlebih dahulu routernya. Kita ke routernya, lalu kita ke bagian CLI. Kita di sini ketik no. Jika sudah, kita ketik enter, lalu enable atau N bisa, lalu ketik config untuk memasuki konfigurasi global. Ya, jika sudah, kita masukkan interface yang masuk ke switch. Bisa lihat di sini interface 0/0. Kita list. Jika sudah, ini kan masih merah. Untuk supaya hijaunya, kita bisa ketik no shutdown, enter, lalu kita lagi. Nah, sekarang di sini kita memasukkan IP address untuk VLAN satunya yang ini. Kita masukkan IP address 192.168.1.1. Kita masukin subnet marknya 255.255.0. Kita enter. Jika sudah, kita ketik VLAN 1, enter. Maaf, kita ini sudah, kita ketik show IP address brief. Kita enter. Kita bisa lihat untuk Ethernet 0/0-nya sudah masuk untuk VLAN satunya, yaitu 1.1. Sudah yes manual up. Lalu kita ketik VLAN 1. Maaf, kita langsung klik exit saja. Nah, jika di sini untuk VLAN satunya sudah masuk IP-nya, yaitu
192.168.1.1. Di sini juga keterangannya sudah yes manual up. Lalu jika sudah, kita ketik exit. Kita masuk ke membuat flan 10. Kita ketik di sini ntfa 0/0.10. Ini untuk flan 10. Maaf, kita ke config. Lalu kita masukin interface-nya 0.10. Enter, kita enter lagi. Lalu di sini masukkan encapsulation dot 1q10. Nah, ini itu agar interface Ethernet 0/0.10 ini masuk ke flan 10. Kita enter. Maaf, kita ada typo. Kita harus isi pakai spasi. Kita enter. Jika sudah, kita masukkan untuk IP address-nya. Kita masukkan 192.168.10.1. Kita pakai yang ini ya untuk flan 10-nya. Jika sudah, kita masukkan subnet marknya 255.255.255.0. Enter. Kita cek to show IP IMP view. Kita bisa lihat ini untuk flan 10-nya sudah masuk IP address-nya 10.1. Di sini juga keterangannya sudah yes manual up. Jika sudah, kita exit. Nah, sekarang kita masukkan untuk flan 20-nya. Ketik ntfa 0/0.20. Kita enter lagi. Kita masukkan seperti yang tadi, encapsulation dot 1q spasi 20. Jika sudah, kita enter. Nah, ini juga sama seperti tadi, agar intfa 0/020 ini masuk ke flan 20. Kita masukkan IP address-nya 92.168.20.1. Kita masukkan subnet box-nya 255.0. Kita enter. Kita cek lagi, do show IP INT brief. Nah, kita bisa lihat ini untuk flan 20-nya sudah ada. Ini untuk flan 1, yang ini untuk flan 10, dan yang ini untuk flan 20-nya. Jika sudah, kita exit saja. Nah, untuk konfigurasi routernya sudah selesai. Sekarang kita tinggal masukkan konfigurasi IP pada setiap PC-nya. Ini kita masukkan gateway yang flan 10, yaitu 192.168.10.1. Kita ctrl-a-ctrl-c supaya cepat. Kita tinggal tempel ctrl-v. Oke. Jika sudah, kita masukkan juga ke flan 20-nya. Kita ganti jadi 20. Kita lakukan ke semua PC. Oke, ini yang kita pakai yang flan 20 dulu.
Oke, yang ini juga sama, ruangan ketiga. Setelah ctrl-v, Nah, sekarang kita yang fans punya kita ganti jadi pakai gateway FLAN 10. Maaf. Sekarang jika sudah mengkonfigurasinya, sekarang kita tinggal konfigurasi terang pada router ke switch. Kita bisa lihat di sini untuk ke switchnya yaitu Fast Ethernet 0/8. Kita masuk ke switchnya, kita masuk ke CLI, kita enable conft, kita masukkan INT FA 0/8. Kita enter. Kita di sini tulis switch port mode terang. Sudah, kita enter. Oke, kita cek do show INT. Bisa lihat di sini untuk Fast Ethernet 8-nya sudah nyambung. Kita close. Nah, jika sudah, kita ngecek apakah sudah terhubung atau belum. Kita coba antar FLAN. Kita bisa lihat di sini successful. Sekarang dari FLAN 10 ke FLAN 20. Nah, bisa kita lihat juga successful. Kita cobain yang di sini dari PC 9 ke PC 10. Kita lihat successful juga. Oke, udah aman. Kita delete. Sekarang kita tinggal membuat konfigurasi DHCP server pada router. Kita masuk ke routernya. Di sini ketik conft sudah. Lalu kita ketik IP DHCP full LAN 10. Enter. Kita masukkan untuk networknya. Network 192.168.10.0. Subnet box-nya 255.255.255.0. Kita ingat kembali untuk network itu ujungnya pasti angka 0, tidak akan berubah. Enter. Kita ketik default router. Kita masukkan IP atau gateway pada FLAN 10 yaitu 192.168.10.1. Kita enter. Default router kita ulangi 92.168.10.1. Oke, maaf tadi sepertinya typo. Sekarang masukkan DNS server. Kita pakai IP Google aja yaitu 8.8.8.8. Kita enter, kita exit.
Sekarang kita tinggal membuat flan 20 dan flan satunya. Seperti tadi, flan 20. Maaf, kita IP DHCP pool flan 20. Kita malah pakai spasi. Ini tidak usah, IP DHCP flan 20. Kita kasih network juga 92.168.20.0. Masukkan subnet marknya 255.255.255.0. Enter. Jika sudah, kita masukkan default routernya. Kita masukkan IP atau gateway yang flan 20, yaitu 192.168.20.1. Enter. Kita masukkan untuk DNS-nya. Kita pakai yang Google lagi. Jika sudah, exit. Kita masuk untuk yang flan satunya. IP DHCP pool flan 1. Enter. Kita masukkan networknya 192.168.1.0. Kita masukkan subnet marknya 255.255.0. Enter. Jika sudah, kita masukkan default lagi. Kita masukkan untuk IP flan satunya, itu 192.168.1.0. Enter. Jika sudah, masukkan DNS 8.8.8.8. Jika sudah, kita exit. Kita cek apakah bisa atau tidak. PC 5 di sini contohnya, kita ke DHCP-in. Oke, kita bisa lihat di sini DHCP request successful untuk flan 20-nya. Sekarang kita coba yang flan 10. DHCP-in. Nah, bisa kita lihat di sini successful juga. Otomatis mendapatkan IP subnet box dan default gateway dan DNS-nya. Kita cobain. Di sini ke sini. Oke, masih failure awal-awal. Kita cobain lagi. Successful. Dan successful. Oke. Mungkin segitu saja yang DHCP-nya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi switch virtual interface. Kita ubah dulu yang ininya ke static lagi. 92.168.20.6. Oke, V. Maaf. 20.6. Yang ininya kita statikin lagi 10.4. Nah, sekarang kita beralih ke multilayer switch. Kita akan konfigurasi switch virtual mesin. Oke. Di sini kita membutuhkan 2 buah PC. Kita kasih kabel. Oke. Kita kasih. Kita masuk ke kita kasih IP dulu. Sini saya kasih IP ini 192.168.10.5. Yang ini untuk flan 20-nya 192.168.20.255.
Nah, ini FH02 untuk FH02 ini untuk VLAN 10 dan FH03 ini untuk VLAN 20. Kita masuk ke switch multilayernya. Kita exit dulu. Lagi kita mulai dari awal. Oke, kita masuk ke config. Jika sudah, kita masuk ke VLAN 10. Saya kasih nama di sini VLAN 10-nya, saya kasih nama name Hanif 1. Sudah, kita masukkan untuk VLAN 20-nya. VLAN 20 saya kasih nama name Hanif 2. Jika sudah, kita exit. Nah, kan untuk ini kita cek untuk PC yang PC 0 ini memasuki interface 0/2. Ini kita masukkan ke VLAN 10 dan FH03 ini kita masukkan ke VLAN 20. Kita memasuki interface FH0/2. Kita enter, kita ketik lagi switch port ke access. Enter, kita ketik lagi switch port access VLAN 10. Oke, kita keluar exit dan kita memasuki untuk VLAN 20-nya, yaitu memakai interface 0/3. Enter, kita switch port ke access switch port access VLAN 20 exit. Nah, untuk mencetnya kita masuk ke show VLAN brief. Kita lihat untuk VLAN 10-nya NIF 1 masuk ke flash Ethernet 02 dan VLAN 20-nya NIF 2 masuk ke flash Ethernet 03. Jika sudah kita masuk lagi, kita beri IP terlebih dahulu untuk yang VLAN 10-nya. Tulis di sini enter VLAN 10. Enter, kita kasih IP address di address 192.168.10.1. Kita masukin subnet proxy. Jika sudah, kita enter, kita exit, kita masukkan yang interface VLAN 20-nya. Oke, kita kasih IP lagi 192.168.20.1. Kita masukkan subnet box-nya 55.55.6. Kita enter. Nah, untuk ceknya di sini kita ketik to show interface to show IP interface. Nah, ini kita ketik spasi aja. Kita bisa lihat ya, untuk VLAN 10-nya sudah diberi IP 10.1 dan VLAN 20-nya sudah masuk 20.1. Oke, kita masuk lagi. Kita ke VLAN 1. Kita masuk down. Oke, kita cek lagi. Lihat
tadi yang untuk front satunya. Di sini kita lihat masih administratively down dan down. Untuk mengubahnya supaya menjadi yes manual up, kita di sini masuk ke interface front 1, lalu ketik no shutdown seperti yang di sini. Jika sudah, kita cek lagi do show IP with typo brief. Oke, kita spasi. Nah, kita bisa lihat untuk front satunya sudah yes unset up, untuk front 10-nya juga sudah, dan untuk front 20-nya juga sudah. Nah, sekarang kita konfigurasi IP-nya. Oke, maaf teman-teman, sepertinya tadi kita lupa memasukkan IP untuk VLAN satunya. Di sini kita lihat masih kosong. Sekarang kita konfigurasi interface VLAN 1. VLAN 1, jika sudah, kita masukkan IP address 92.168.1.1. Kita masukkan subnet masknya juga. Nah, kita enter. Jika sudah, kita cek do show IP nt brief. Kita more spasi. Nah, kita bisa lihat untuk VLAN satunya sudah termasuk IP-nya. Ini untuk VLAN 10 dan ini untuk VLAN 20-nya. Bagi data atau belum? Sebelumnya kita cek terlebih dahulu di sini apakah sudah 3 layer atau belum. Di sini kita cek show IP root. Bisa kita lihat di sini SCMP redirect cache is empty. Berarti belum masuk. Sekarang kita caranya ketik IP routing. Oke, jika sudah, kita cek lagi do show IP root. Nah, kita bisa lihat berbeda seperti yang tadi. Jika sudah seperti ini, berarti semua komputer sudah bisa berbagi data. Kita cobain. Oke, maaf. Kita bisa lihat di sini successful. Dari sini ini untuk VLAN 20 FA03 dan ini untuk VLAN 10 FA02. Nah, kita jika sudah, kita akan coba DHCP server pada MLS ini, multi layer ini. Kita masuk IP. Oke, kita cobain lagi dari awal. Oke, di sini config. Kita masuk IP DHCP full DHCP full VLAN 10. Jika sudah, kita masukin networknya, network 192.168.10.0. Masukkan subnet masknya 0. Sudah, kita enter, lalu kita ketik di sini default router. Kita masukkan IP atau gateway pada VLAN 10, yaitu 192.168.10.1. Enter. Jika sudah, kita masukkan DNS servernya. Di sini kita pakai yang IP Google, yaitu 8.8.8. Jika sudah, kita enter, kita exit, kita masukkan yang VLAN 20-nya. IP DHCP
LAN 20. Enter, kita masukkan lagi networknya. Network 192.168.20.0, masukin subnetworknya. 0. Jika sudah, kita masukkan default router lagi. Seperti yang IP LAN 20. Klik 1 enter, kita DNS-nya. Kita pakai yang Google. Sudah kita enter, kita masukkan juga yang untuk LAN 1 IP DHCP full LAN 1. Enter, kita masukin networknya 92.168.1.0. Enter. Jika sudah, kita kita belum masukkan subnetmasknya. Titik 0. Enter. Jika sudah, kita masukkan default router kembali 92.168.1.1. Kita masukkan DNS-nya 8.8.8.8. Kita exit. Nah, untuk konfigurasi DHCP server pada switch multilayer ini sudah selesai. Sekarang kita akan cek. Misalnya di sini untuk PC 16, kita ke DHCP-in. Nah, bisa dilihat di sini sudah request successful, artinya sudah bisa mendapatkan DHCP. Di PC 16 sudah berhasil DHCP-nya. Kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa ya untuk VLAN 20-nya. Sekarang kita cobain di VLAN 10-nya. Tes DHCP. Nah, bisa kita lihat ya, sudah successful juga. Kita cobain untuk berbagi data. Nah, bisa dilihat successful. Nah, mungkin segitu saja teman-teman untuk video bagaimana cara menghubungkan antar VLAN. Dari routing, terus konfigurasi DHCP server pada router juga, terus konfigurasi switch virtual interface, lalu konfigurasi IP-nya, terus DHCP server pada MLS. Mungkin segitu saja teman-teman. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.